Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membawakan cerita pendakian kiriman dari salah satu saudara kita di Facebook ya. Pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango kisaran tahun 2015-an silam. Di sini bisa kita sebut saja namanya Budi, karena yang bersangkutan ini meminta untuk namanya disamarkan karena beberapa hal. Jadi saat itu Budi ini mendaki bersama 7 orang temannya, jadi semuanya ada 8 ya, dan 2 diantaranya merupakan senior lah dalam dunia pendakian. Mereka pada saat itu merencanakan pendakian ke Gunung Gede Pangrango ini sebenarnya udah cukup lama, tapi karena masing-masing ini punya kesibukan, akhirnya baru terlaksana setelah beberapa bulan berlalu ya. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa pencet loncengnya biar saya masih tetap semangat untuk membawakan cerita-cerita dari saudara-saudara kita di luar sana ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai ketika mereka akhirnya bisa menemukan hari dimana mereka bisa berangkat ke Gunung Gede Pangrango, karena kebetulan hari libur mereka ini bersamaan buat yang kerja, sementara yang kuliah ini juga lagi libur ya. Mereka awalnya berkumpul di rumah Budi ini dan kemudian berangkat menggunakan mobil. Singkat cerita, hampir subuh ketika mereka ini sampai di base camp pendakian via Gunung Putri. Jadi mereka memang merencanakan pendakiannya ini melalui jalur Gunung Putri saat itu. Dan pada saat mereka sampai di base camp ini, mereka memutuskan untuk makan-makan dulu lah di sana sambil ngopi, ngobrol kayak gitu, karena kebetulan pada saat itu ada warung yang masih buka atau sudah buka ya. Jadi ada warung yang sudah buka di dekat area base camp Gunung Putri ini. Sekalian mereka ini makan-makan untuk menunggu pagi ya, karena base camp belum buka pada saat itu. Setelah kira-kira jam 6-an lah, mereka akhirnya bisa mengurus simaksi karena basecamp sudah buka. Dan setelah mereka selesai mengurus simaksi atau registrasi di situ, mereka memutuskan untuk langsung memulai pendakian. Akhirnya mereka setelah berdoa dan pendaki senior ini melakukan semacam briefing lah kayak gitu, mereka akhirnya memulai perjalanan ya. Jadi mereka ini mulai jalan dengan asik karena perjalanan ini rame-rame, jadinya menurut Budi ini seru aja gitu. Sepanjang perjalanan ini mereka ya kayak biasa gitu, ngobrol banyak dan mereka saling berbagi cerita gitu, bercanda-bercanda kayak gitu. Perjalanan Budi dan teman-teman ini awalnya normal-normal aja ya, nggak ada gangguan apapun. Mereka melewati pos-pos pendakian pun normal aja,
sampai akhirnya tibalah Budi dan teman-temannya ini di Surya Kencana pada kisaran jam 1 siangan lah. Jadi siang mereka sampai di Surya Kencana, dan setelah sampai di sana mereka memutuskan untuk istirahat ya. Jadi mereka di sana ini sempat istirahat dulu, makan dulu, makan cemilan, kemudian ngobrol-ngobrol dulu sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk saat itu mendirikan tenda aja. Mereka mau nginep aja di situ ya. Akhirnya mereka pun mulai membuat tenda ya. Jadi mereka mulai mendirikan tenda di Surya Kencana ini dan mulai cari-cari kayu bakar ya. Intinya mereka ini berbagi tugas ya saat itu. Karena kondisi saat itu Surya Kencana ini sedang rame ya, jadi akhirnya mereka ini mendirikan tenda ini agak di ujung ya, di dekat turunan arah ke Puncak Gede waktu itu. Kebetulan di sana memang ramai, dan setelah mereka buka tenda, mereka akhirnya mulai masak ya saat itu untuk makan siang karena udah pada kelaparan. Selesai makan, mereka pun ngopi, kemudian sambil ngobrol-ngobrol di Surya Kencana ini ya. Beberapa dari mereka ini sempat foto-foto karena kebetulan emang pemandangan di sana ini lagi bagus banget pada saat itu, dan cuaca juga cerah ya. Itu beberapa dari mereka ini keliling untuk foto-foto, sementara Budi dan yang lain sisanya ngobrol-ngobrol di dekat tenda sambil ngopi. Dan setelah selesai beraktivitas dan lain-lain, karena mereka ngerasa capek, mereka memutuskan untuk tidur dulu aja sekalian ngumpulin tenaga di Surya Kencana ini. Dan pada saat mau tidur ini sebenarnya Budi ini ngerasa kalau ada yang aneh dengan salah satu temennya, kita sebut saja Mr. X ya. Jadi Mr. X ini kalau kata Budi merupakan salah satu temennya yang paling bisa dibilang paling rame ya. Dia ini suka banget bercanda dan orangnya emang ya kalau bisa dibilang dasarnya ini petakilan ya, atau kalau kata orang sini itu nggak iso anteng kayak gitulah. Jadi Budi ini curiga karena Mr. X ini sejak awal pendakian ini kok diem aja gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadi dia ini cuma diem aja, temennya nyuruh gini dia ikut, dia nggak banyak komentar lah. Padahal biasanya ini Mr. X ini orangnya rame ya. Budi saat itu tanya ke Mr. X ini, ada apa kamu mikirin apa kayak gitu. Tapi Mr. X ini gak menjawab sama sekali. Jadi dia waktu ditanya ini, Mr. X cuma noleh aja ke arah Budi, nggak ada ekspresinya sama sekali. Budi pada saat itu masih mikir mungkin dia capek aja, apalagi ya ini merupakan pendakian pertamanya ya. Sebelumnya Mr. X ini belum pernah mendaki gitu. Hari pun saat itu mulai gelap, Budi dan teman-temannya mulai lapar saat itu. Mereka nggak tahu itu jam berapa ya. Mereka akhirnya mulai masak-masak lagi saat itu untuk makan malam, dan kemudian membuat kopi untuk menghangatkan badan karena tiba-tiba udara jadi dingin banget pada saat mereka bangun ini ya. Selesai makan, mereka akhirnya nggak banyak aktivitas. Jadi mereka selesai makan ini ngopi sebentar, merokok, terus
mereka kembali istirahat pada saat itu. Mereka pun istirahat pada saat itu dan mulai tidur lagi. Tapi Budi ini nggak bisa tidur. Dia ini nggak tahu, kayak ngerasanya ini dinginnya ini nggak wajar ya. Jadi Budi ini sampai susah tidur karena kedinginan. Sampai dini hari dia ini nggak bisa tidur, dan akhirnya karena udah nggak tahan saat itu Budi bangun, kemudian memutuskan untuk menyalakan api unggun dan kemudian mulai memasak air untuk membuat kopi ya. Dan sambil memasak air ini dia merokok dan makan makanan ringan dan sebagainya kayak gitu. Pada saat dia menunggu airnya masak ini, jadi dia habis naruh air di api unggun nunggu airnya masak ini, Budi ya iseng-iseng menoleh ke kanan, ke kiri, ke sekitar karena ada banyak sekali tenda. Pada saat itu dia bisa bilang semuanya pada tidur ya, nggak ada satupun orang yang bangun pada saat dia membuat kopi ini. Dia menoleh ke kanan, ke kiri, dan pada saat Budi ini melihat ke satu titik, Budi ngerasa ada yang ngeliatin dia. Jadi dia ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin ya, siapa ya. Jadi titik dimana dia menoleh dan ngerasa ada yang ngeliat itu titik di antara tenda-tenda di depannya ini. Jadi tenda-tenda rombongan lain ini, di antaranya ini seperti ada yang melihat. Kemudian karena pandangan Budi saat itu kurang jelas, Budi pun mengambil senter dan mengarahkannya ke arah situ. Dan pada saat sinar senter ini sudah mengarah ke titik ini, ternyata sosok itu adalah sosok kuntilanak dengan muka yang hitam dan mata yang melotot gitu. Jadi matanya ini menoleh tajam sekali ke arah Budi, seakan dia ini nggak senang dengan Budi kayak gitu. Budi saat itu langsung memalingkan pandangannya dan mematikan senter. Dia segera fokus untuk membuat kopi sambil badannya ini gemeteran saking takutnya dia ini ya. Jadi Budi ini buat kopi sambil badannya gemeteran gitu, mau kembali ke tenda gimana kayak gitu. Kayak dia kayak itu pada saat itu kayak nggak bisa mikir lah. Dia juga gak mau teriak karena takut mengganggu yang lain dan malah membuat keributan ya di situ. Akhirnya dia cepat-cepat gitu buat kopi, dan setelah kopi udah jadi, Budi ini sebelum mau minum kopinya dia coba untuk memberanikan diri menoleh sekali lagi ke arah situ, ke tempat sosok kuntilanak bermuka hitam tadi ya. Dan ternyata sosok kuntilanak ini sudah hilang pada saat itu. Di situ Budi akhirnya sedikit lebih lega dan segera menghabiskan kopinya, dan entah kenapa badannya ini udah nggak kaku lagi dan dia mulai bisa mikir. Jadi dia segera masuk ke tenda saat itu dan coba untuk tidur lagi ya. Esok paginya Budi dan teman-teman pun bangun dan kemudian mereka mulai masak untuk sarapan ya. Dan setelah selesai sarapan ini mereka sempat santai-santai dulu di situ sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah sekitar jam 10-an mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Puncak Gede pada saat itu. Mereka pun mulai perjalanan menuju Puncak Gede yang karena emang
Puncak Gede ini nggak terlalu jauh ya dari lokasi mereka ini. Mereka memutuskan untuk tetap membawa semua tenda mereka karena ada salah satu dari mereka ini yang mengusulkan untuk turunnya lewat jalur Cibodas saja gitu. Jadi setelah beres-beres mereka lanjut perjalanan ke Puncak Gede, dan setelah sampai di Puncak Gede mereka sempat menikmati suasana di situ sambil seperti biasa lah foto-foto, kemudian menikmati keindahan alam. Mereka ini cukup lama ya di Puncak Gede ini. Akhirnya setelah mereka semua puas untuk menikmati momen di sana, akhirnya mereka memutuskan untuk turun melalui jalur Cibodas ya. Awalnya mereka ini mau lanjut ke puncak Pangrango, tapi nggak jadi karena beberapa alasan ya. Di sini Mas Budi nggak bilang ke saya alasannya apa, kok nggak jadi kayak gitu. Akhirnya mereka turun saat itu, dan saat mereka turun ini di tengah-tengah perjalanan rombongan Budi ini terpisah menjadi dua ya. Jadi Budi sama dua temennya ini di depan, sementara Mr. X sama yang lain di belakang. Pada saat itu akhirnya Budi memutuskan untuk lanjut aja perjalanan, dan sekitar jam 3 sore sampailah Budi dan dua temennya ini di kandang badak, yang kemudian Budi ini istirahat di situ sambil nunggu Mr. X dan yang lain di belakang gitu. Setelah ya kira-kira hampir setengah jaman lah menunggu Mr. X ini, akhirnya mereka terlihat dari jauh ini mulai kelihatan datang gitu. Dan setelah mereka sampai di situ, pada saat itu cuaca tiba-tiba berubah. Yang awalnya cerah gitu, tiba-tiba gerimis dan kabut yang sangat pekat ini mulai turun ya. Jadi tiba-tiba ini gerimis sama kabut yang cukup pekat. Mereka akhirnya setelah mereka kembali bisa berkumpul di kandang badak ini, mereka memutuskan untuk langsung turun aja walau dalam keadaan gerimis ya. Tapi saat itu mereka nggak mau kemalaman, dan beberapa yang lain ini emang keburu harus sampai di rumah karena urusan pekerjaan. Mereka akhirnya tetap turun dan tidak istirahat di kandang badak ini. Lagi-lagi pada saat turun ini rombongan mereka terpisah lagi. Pada saat itu Budi sama dua temennya sampai dulu di sekitar pos penyancangan, sedangkan Mr. X dan yang lain laki-laki tertinggal di belakangnya. Budi saat itu melihat jam sudah mau jam 5 sore dan memutuskan untuk menunggu Mr. X dan yang lain di pos penyancangan aja gitu, agar mereka bisa turunnya sampai base camp ini bareng-bareng kayak gitulah. Setelah hampir 20 menitan menunggu, akhirnya teman-temannya pun sampai di situ. Awalnya sih mereka biasa aja, sampai akhirnya Budi ini tersadar. Dia nggak lihat Mr. X di situ, dan akhirnya dia tanya ke temannya yang menemani barengan tadi itu, Mr. X ini di mana teman-teman? Mereka bilang Mr. X ini tadi udah duluan katanya dan mau nyusulin Budi. Dia juga bareng kok sama rombongan lain tadi gitu. Jadi pada saat Mr. X dan yang lain ini turun, Mr. X bilang ke temennya dia duluan aja karena di depan ada rombongan lain. Dia mau
menyusul Budi aja, kayak gitulah. Budi pun menjawab pada saat itu, lah kita belum ketemu rombongan, kita selama 20 menit di sini nggak ada rombongan yang lagi turun gitu. Akhirnya di situ mereka ini mulai panik ya. Mereka mulai panik karena tiba-tiba Mr. X ini udah nggak ada, dan rombongan yang bareng sama Mr. X ini juga nggak terlihat melewati Budi di Panjanjangan ini gitu. Mereka pun mulai mencari ke pos-pos sebelumnya, tapi saat itu mereka nggak menemukan Mr. X sama sekali. Bahkan rombongan yang katanya bawa bareng Mr. X ini nggak ada sama sekali di pos sebelumnya gitu. Akhirnya karena udah bingung, mereka memutuskan untuk membagi kelompok mereka ini menjadi dua ya. Jadi Budi dan satu temannya ini mencari turun, sementara yang lain mencari kembali ke atas dengan catatan kalau Budi udah bertemu Mr. X ini di pos bawah atau di base camp, dia harus kembali naik untuk laporan ke teman-temannya agar mereka bisa turun. Singkat cerita, akhirnya mereka mulai jalan. Di situ Budi dan satu temannya ini turun dengan agak keburu-buru ya, dan di setiap pos yang dia lewati, Budi selalu melihat-lihat dan mencari di situ. Sampai di pos 1, Budi sama sekali gak bisa menemukan Mr. X ini. Budi dan satu temannya ini kebingungan sampai dia ini berulang kali mengitari area pos 1 dengan harapan Mr. X ini udah kembali. Pada saat itu sudah sekitar 2 jam Budi dan satu temannya ini menunggu dalam keadaan bimbang, bingung dan gelisah gitu. Dia cuma bisa berharap semoga teman-temannya yang lain yang ada di atas menemukan Mr. X ini. Dan sekitar jam 8:30 malam, teman-temannya akhirnya turun dan ternyata mereka tidak menemukan keberadaan Mr. X ini. Singkat cerita, akhirnya malam itu mereka mau nggak mau memutuskan untuk ke base camp dan melaporkan pada petugas setempat, yang kemudian mereka terpaksa sepakat untuk kembali naik bersama esok harinya dengan beberapa ranger untuk mencari keberadaan Mr. X ini. Dan malam itu akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di dekat-dekat area base camp ya. Mereka karena semua udah pada kecapean ya, mereka akhirnya cuma makan-makan cemilan aja, kemudian sambil ngopi sebentar dan langsung tidur malam itu. Tapi Budi pada saat itu lagi-lagi susah tidur karena dia memikirkan ya keadaan Mr. X ini. Jadi dia kepikiran terus, dia itu di mana ya? Oh, kok bisa tahu-tahu lenyap kayak gitu ini? Kok nekat banget gitu loh. Padahal dia ini baru pertama kali naik gitu loh. Budi ini nggak bisa tidur sampai menjelang subuh, dan barulah di situ pada saat habis adzan subuh ini dia bisa tertidur ya. Esok harinya saat teman-teman Budi ini sudah mulai bangun, mereka semua ini melihat Budi ini seperti mengikau karena tiba-tiba seperti sedang gimana ya, Budi ini kayak sedang mencekik dirinya sendiri dan kemudian teriak-teriak pada saat itu memanggil nama Mr. X ya. Teman-temannya pun kaget saat itu dan segera membangunkan Budi.
Budi di situ bangun dalam keadaan yang bingung, dan setelah Budi ini dikasih teh hangat dan agak tenang, akhirnya Budi mulai cerita bahwa dia melihat sosok kuntilanak yang sama dengan yang dia lihat di Surya Kencana. Yang sosok ini seperti sedang gimana ya, jadi dia ini melihat sosok kuntilanak yang sama, tapi kuntilanaknya ini seperti sedang menyeret Mr. X, yang kemudian saat itu Budi ini mau menolong ya dalam mimpinya ini. Dan pada saat Budi ini mau menolong, sosok kuntilanak ini mencekik Budi pada saat itu, yang kemudian akhirnya Budi tiba-tiba bangun setelah dibangunkan oleh teman-temannya ini. Pagi itu akhirnya mereka sarapan, dan setelah selesai sarapan mereka mulai membagi tugas ya, karena pada saat itu banyak sekali ranger yang sudah berkumpul dan mau membantu pencarian Mr. X ini, yang akhirnya karena orangnya banyak mereka dibagi 2 tim. Tapi pada saat itu Budi bilang, kita harus cari ke Surya Kencana karena yang tadi ada di mimpi saya ini sosoknya pernah saya lihat di Surya Kencana gitu. Jadi setelah mereka memutuskan untuk timnya ini dibagi 2 karena Budi bilang gitu, akhirnya dibagi 3 karena beberapa orang akhirnya setuju untuk menemani Budi kembali ke Surya Kencana ya. Sementara yang lain coba mencari ke tempat-tempat lain yang mungkin dilewati oleh Mr. X ini. Singkat cerita, sekitar jam 9 pagi berangkatlah mereka untuk naik mencari Mr. X ya. Dan pada saat itu siang hari sampailah Budi di Surya Kencana bersama beberapa ranger. Dan di situ Budi kaget sekali karena ternyata di Surya Kencana ini ada Mr. X yang sedang duduk sendirian. Jadi Mr. X ini seperti jongkok sendirian dan telanjang tanpa pakaian. Jadi Mr. X ini jongkok, gak tahu itu dia ngapain, dia kayak orang linglung sambil pakaiannya ini udah lepas semua. Budi dan beberapa orang pun langsung mengevakuasi Mr. X saat itu dengan ditandu ya, karena Mr. X ini kondisi badannya ini kaku seperti orang yang gimana ya, kayak orang linglung yang gak bisa gerak gitu, badannya juga dingin kayak gitu. Mungkin pada saat itu kalau Budi ini telat sebentar aja, Mr. X ini udah gak ada karena hipotermia ya. Dan setelah ditandu, dievakuasi turun, sesampainya di bawah, Mr. X langsung dibawa ke rumah sakit setempat, dan untungnya Mr. X ini masih selamat ya. Dan Budi bilang setelah Mr. X ini pulih dan sampai kembali pulang, dia selalu menolak menjawab jika ditanya soal apa yang dia alami selama di atas. Bahkan sampai detik ini Mr. X masih tidak mau menjawabnya, kata Budi ya. Ya ini sungguh pengalaman yang gimana ya, mungkin kalau saya sendiri yang ngalamin, saya malah nggak tahu harus gimana gitu. Semoga kisah dari Budi ini bisa menghibur teman-teman semua dan mengingatkan kita kalau kita ini hidup berdampingan dengan alam lain juga gitu. Harus kita hormati, karena Budi juga bilang kalau salah satu teman pendakiannya yang waktu itu bareng membocorkan kalau Mr. X ini ke atas memang ada tujuan sesuatu yang kurang baik ya. Jadi
Ya semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita lah, agar kita jangan sampai melakukan hal yang negatif di gunung. Dan kita juga jangan pernah lupa untuk berdoa saat kita mau pergi kemanapun ya, agar kita mendapat perlindungan dari yang di atas ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis, dan buat kalian yang muslim jangan lupa sholat 5 waktu, dan semoga kita terhindar dari pandemi yang menyerang dunia saat ini. Makasih buat yang udah subscribe, kalian hebat ya. Dan salam sukmo, salam rahayu.